Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lewat mimbar IRMC, saya akan meneruskan pelajaran tentang tabernakel. Ya, saudaraku, kemarin sudah saya sampaikan mengenai pintu gerbang. Nah, sekarang saya akan ulas lebih lanjut. Setelah pintu gerbang, maka di dalam tabernakel itu kita akan menemukan satu tempat, satu ruang yang namanya pelataran bait suci. Dan di pelataran itu ada dua benda yang namanya mezbah korban bakaran, dan yang satunya lagi adalah bejana pembasuhan. Sekarang saya akan terangkan dulu dari masalah pelataran bait suci Allah. Jadi setelah memasuki pintu gerbang bait suci, maka seseorang yang dikatakan beribadah dengan benar sesuai dengan pola surga, pola tabernakel, ini akan memasuki satu wilayah atau satu ruang yang disebut pelataran bait suci Allah. Ini secara rohani menunjuk kepada daerah kebenaran, orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi orang-orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam penampilannya sebagai Raja, Hamba, Anak Manusia, dan Anak Allah. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus yang tampil melalui Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dia sudah masuk di dalam pelataran bait suci Allah, masuk di dalam area daerah keselamatan, atau sudah masuk di dalam ring terluar dari surga, saudaraku, nantinya yang digambarkan secara miniatur sebagai pelataran bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adapun pintu gerbang ini berada di sebelah timur, yang kemarin sudah saya terangkan itu tempat masuk kepada bait suci Allah, itu pintu gerbangnya di sebelah timur, dan lebar pelataran itu adalah 50 hasta, kemudian panjangnya adalah 100 hasta. Jadi lebarnya itu, saudaraku, 50 hasta, kemudian panjangnya itu adalah 100 hasta. Seperti detailnya ini ditulis dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 9 sampai 11. Jadi saudaraku, pelataran ini merupakan daerah keselamatan. Begitu orang percaya Tuhan Yesus Kristus, maka dia sudah berada di area keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana orang yang sudah diselamatkan itu akan memiliki beberapa sifat yang berbeda dari kebanyakan orang di dunia. Jadi orang yang selamat itu memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kita akan membaca ini sekilas dari Keluaran 27 ayat 11 sampai 12, saudaraku. Demikian juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20. Kemudian selanjutnya sudah nanti bisa baca, dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar 50 hasta dengan 10 tiangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini Keluaran pasal 27 ayat 11 dan 12. Saudara baca sendiri ya, secara detailnya saya akan menyampaikan secara kilat saja. Ini daerah keselamatan. Jadi pelataran bait suci itu memiliki luas 50 hasta kali 100 hasta, sama dengan 5.000 hasta persegi. Ya saudaraku, ini wilayah paling luas dari bait suci Allah yang nanti akan diinjak-injak oleh antikris. Saudaraku, wilayah paling luas dari bait suci Allah. Kalau saudara nanti belajar tentang bait Allah ini secara detail lagi, maka ruang kudus dan ruang maha kudus itu cuma 10 kali 30, saudaraku, 300 hasta persegi. Jadi ruangan paling luas ini adalah ruangan yang, saudaraku, namanya pelataran, yang kalau di akhir zaman nanti bagian paling banyak, bagian paling luas dari kekristenan ini, inilah yang akan diinjak-injak oleh antikris atau si pembinasa keji.
Saudaraku, maka kita harus beranjak dewasa. Saudaraku, jadi yang nanti akan diinjak-injak dan masuk di dalam masa antikris itu justru sebagian besar dari orang-orang percaya. Bagian besar. Sekalipun nanti kalau bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, menolak tanda 666, mereka juga akan tetap selamat dan mewarisi kerajaan 1000 tahun damai sebagai martir, saudaraku. Jadi adapun arti rohani dari pelataran bait suci Allah yang memiliki luas 50 hasta kali 100 hasta, lebarnya itu 50 hasta, panjangnya 100 hasta, itu saudaraku, pelataran rohani bait suci Allah itu arti rohaninya adalah, saudara simak baik-baik ya, ini pelajaran kilat. Soalnya kalau pelajaran ini saya detailkan bisa berpuluh-puluh tahun, saudaraku. Arti rohani dari pelataran bait suci Allah itu adalah saat seseorang berhasil memiliki sifat dan identitas yang sangat berbeda dengan pola hidup orang-orang dunia, seperti ucapan berbahagia Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ya, saudaraku. Jadi ini yang pertama, orang percaya, orang selamat itu harus memiliki sifat dan identitas yang berbeda. Kemudian yang kedua, pelataran bait suci Allah itu adalah arti rohaninya saat seseorang mampu menjadi terang dunia dan garam dunia. Saudaraku, jadi menjadi terang dunia dan menjadi garam dunia. Ini posisinya di pelataran. Seperti ucapan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Jadi orang Kristen yang sudah masuk di area kebenaran itu harus mampu menjadi terang hidupnya. Sudah, kemudian juga dia harus bisa menjadi garam. Menjadi terang itu apa toh, saudaraku? Artinya bisa menjadi penyejuk, menjadi petunjuk. Saudaraku, seperti berulang kali saya sampaikan, kalau terang seseorang itu baru seperti lampu 5 watt, ya kedudukannya masih pendek, saudaraku, belum tinggi. Tetapi begitu nanti dia terangnya semakin besar, seperti lampu 100 watt, mungkin akan ditempatkan di posisi yang lebih tinggi lagi. Maka di akhir zaman kemudian ada 7 bintang. Itu karena terangnya seperti luar biasa. Bintang itu juga matahari, kalau saudara mengerti. Bintang itu juga matahari yang jauh, saudaraku, yang lebih jauh dari matahari yang kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pelataran bait suci Allah ini saat seseorang mampu menjadi terang dunia dan garam dunia, seperti ucapan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah masuk daerah keselamatan, masuk di pelataran, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu selanjutnya harus mampu melakukan segala sesuatu yang berbeda. Dan dia dinyatakan sebagai warga kerajaan surga. Saudara, jadi ini orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kemudian memiliki sifat dan identitas yang berbeda dengan pola hidup dunia, kemudian dia mampu menjadi terang dunia dan garam dunia, dia baru disebut sebagai warga kerajaan surga. Maka nanti ketika perjamuan kawin anak domba Allah itu ada ditentukan, saudaraku, yang merupakan mempelai, kemudian keluarga mempelai, dan warga, saudaraku. Jadi orang yang masuk di area pelataran bait suci ini disebut juga warga kerajaan surga. Belum keluarga. Kalau keluarga itu nanti ruang kudus. Kemudian ruang kudusnya itu, ruang maha kudusnya itu mempelai, ya, saudaraku. Jadi orang yang masuk di daerah keselamatan, terima Yesus itu ya sudah selamat, tetapi menjadi warga saja posisinya, warga kerajaan surga. Saudara,
Adapun sifat-sifat dari warga kerajaan surga itu seperti tertulis saudaraku di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, diantaranya warga kerajaan surga itu memiliki perasaan yang miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya. Sementara itu kebanyakan orang itu memiliki sifat merasa kaya, saudaraku, dan sudah memiliki segala sesuatu. Saudara, jadi kalau menjadi warga kerajaan surga itu memiliki sifat-sifat khusus, merasa miskin di hadapan Allah. Tetapi banyak orang sombong merasa kaya. Warga kerajaan surga itu juga memiliki sikap yang berduka, menyesali dosa-dosa. Berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur, saudaraku. Itu orang yang menyesali dosa-dosa. Sementara itu kebanyakan orang justru berbangga dengan dosa-dosa. Kalau cerita dosanya itu loh, saudaraku, nggak habis-habis, saudaraku. Jadi warga kerajaan surga itu memiliki sifat yang menyesali dosa-dosa. Sementara itu kebanyakan orang itu justru bangga dengan dosa-dosanya. Diceritane kesana kemari perbuatan dosanya itu. Bangga dengan perbuatan dosanya. Pernah nempeleng orang 50 kali, saudaraku. Pernah membuat orang menderita, saudaraku. Pernah jadi, saudaraku, diceritakan seperti itu. Jadi bangga dengan perbuatan dosa-dosa itu. Kemudian warga kerajaan surga itu juga akan memiliki sifat lemah lembut. Saudaraku, berbahagialah orang yang lemah lembut, dikatakan seperti itu. Sedang kebanyakan orang itu memiliki sifat yang garang. Saudaraku, garang, congkak, dan brutal. Sudah melihat di jalan-jalan, itu senggolan sedikit aja minta berkelahi. Saudaraku, ini sifat dari orang-orang yang gagal, yang tidak berada di area keselamatan. Itu sifatnya garang, tidak memiliki sifat lemah lembut. Tetapi orang yang sudah masuk kepada area kebenaran, karena percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memiliki sifat lemah lembut. Selanjutnya, saudaraku, yang nomor 4, warga kerajaan surga itu juga memiliki sifat lapar dan haus akan kebenaran. Saudaraku, sementara orang-orang dunia yang belum percaya Tuhan Yesus, saudaraku, yang tidak berada di area kebenaran, ini merasa diri sok tahu, saudaraku. Jadi ngerti, sok pinter, dan tidak mau menerima nasihat baik. Ini ciri orang yang berada di luar keselamatan, di luar pelataran. Tidak mengenal Tuhan Yesus, akibatnya dia merasa sok tahu, sok pinter, dan tidak mau menerima nasihat kebaikan dan hikmat. Kemudian yang keempat, saudaraku, saya catat ini. Warga kerajaan surga itu juga memiliki sifat murah hati. Saudaraku, ini baru pelataran loh, saudaraku. Warga kerajaan surga yang percaya, orang-orang percaya Tuhan Yesus dan dimasukkan di dalam jajaran orang-orang selamat, itu memiliki sifat murah hati. Sementara itu, saudaraku, kebanyakan orang itu sifatnya pelit. Pelit minta ampun, saudaraku. Nah, saudara, jangan pelit ya. Apalagi untuk melihat hal-hal yang menyentuh ketuhanan dan kemanusiaan, saudara, jangan pelit. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan, jangan pelit. Saudaraku, berkorban untuk menolong sesama, jangan pelit. Karena pelit itu merupakan sifat orang-orang yang di luar area keselamatan. Ini baru pelataran loh, saudaraku. Saudaraku, kemudian yang keenam, saudaraku, ini saya catat. Warga kerajaan surga itu memiliki sifat suci. Saudaraku, namun kebanyakan orang yang berada di luar pagar keselamatan, di luar area keselamatan, mereka menyukai kecemaran hidup. Jadi cemar, kesana kemari mengumbar hawa nafsu. Hawa nafsu syahwat diumbar kesana kemari. Hawa nafsu amarah. Oh, saudaraku, kalau sudah marah itu lupa segala sesuatu. Saudaraku, kalau sudah emosi,
Saudaraku, ini baru pelataran. Ayo saudara berpacu sekarang ini supaya saudara tidak berada di pelataran ini terus, nanti saudara akan semakin naik rohaninya. Kemudian yang ketujuh, ini yang penting, bahwa warga kerajaan surga itu mencintai perdamaian. Berbahagialah orang yang cinta damai. Saudaraku, warga kerajaan surga itu mencintai perdamaian. Sementara itu kebanyakan orang itu suka cari-cari perkara dengan dalih menuntut keadilan. Jadi saudaraku, orang itu kalau berada di luar area keselamatan, mereka berada di luar area kebenaran, mereka itu nggak suka damai. Dengan dalih menuntut keadilan, mereka mencari-cari perkara. Saudara, jadilah orang yang pemaaf. Sekalipun untuk memaafkan itu berat, jadilah orang yang pemaaf. Untuk memaafkan itu berat, tetapi kalau sudah bisa melakukan, saudara memiliki jiwa pemaaf. Saudara, saya itu beberapa kali ditanya sama tim saya, Om kok sabar toh? Saya jawab iya, saya itu sekarang itu tiada dendam, tiada tiada dendam kepada orang, tiada amarah, saudaraku. Sudah saya menyampaikan segala sesuatu itu dengan hati yang leluasa, hati yang lapang, dengan motivasi yang murni karena Tuhan. Kalau saya memberitakan firman Tuhan, saya itu bukan ingin viral, saudaraku, bukan ingin tenar gitu, tidak. Tetapi saya ingin memberitakan firman ini sebanyak-banyaknya kepada orang, untuk memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa. Oleh karena itu saya memanfaatkan berbagai media, supaya dengan itu kebenaran ini bisa menjangkau banyak orang, jutaan orang, bahkan kalau bisa miliatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal-hal buruk saja, saudaraku, bisa masuk menguasai otak, menguasai pikiran dan hati orang-orang. Hal yang memancing nafsu syahwat, hal yang memancing nafsu seks, hal yang memancing emosi, itu ada di media-media, saudaraku. Makanya saya menaburkan segala sesuatu yang positif, kebenaran firman Tuhan melalui media, saudaraku, supaya kebenaran Tuhan itu didengar sebanyak-banyaknya orang. Jangan ada yang menghambat kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah mendengar khotbah seperti ini, ya bagikan kepada yang lain supaya orang lain menjadi mengerti juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara lengkapnya mengenai sifat warga kerajaan surga yang berani tampil beda, itu bisa saudara baca di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, ya. Dibaca sendiri ya, karena ini banyak, ini pelajaran kilat. Di antaranya itu tadi, saudaraku, yang pertama, warga kerajaan surga itu memiliki perasaan yang miskin di hadapan Allah, tetapi kebanyakan orang memiliki sifat yang merasa kaya, sudah punya segala sesuatu. Kemudian orang yang masuk di dalam pelataran bait suci, ku masuki gerbangnya, saudaraku, semangat kalau nyanyi baru pintu gerbang. Mereka memiliki sifat, ya saudaraku, menyesali dosa-dosa, berduka. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur, saudaraku. Kemudian saudaraku, warga kerajaan surga itu juga memiliki sifat yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan menguasai bumi, akan memiliki bumi. Saudaraku, kalau sampai saat ini saudara nggak punya bumi, nggak punya tempat tinggal, saudara harus koreksi diri. Apakah saudara itu sudah menjadi orang yang lemah lembut? Kalau sudah garang, ya malah rezeki itu menjauh. Sudah baca sendiri ya, 7 sifat tadi yang komplitnya itu ditulis dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Itu tampil beda. Jadi kalau menjadi warga kerajaan surga, masuk pelataran, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, itu harus memiliki sifat yang berani tampil beda dengan kebiasaan orang-orang dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi luar biasa sekali, ini baru pelataran. Saudaraku, saya akan terangkan selanjutnya. Kemudian warga kerajaan surga itu di tengah-tengah dunia ini juga
harus bisa tampil sebagai garam dan terang bagi dunia. Nah, kalau satu tadi harus memiliki sifat-sifat dan karakter ya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kemudian warga kerajaan surga, orang yang sudah masuk di pelataran bait suci, itu harus memiliki sifat sebagai garam dan sebagai terang bagi dunia. Ini ditulis dalam Matius pasal yang ke-13, Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saudara, sebagai warga kerajaan surga, kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi garam. Itu artinya apa, saudaraku? Dalam keseharian hidup kita, dimanapun, kapanpun, kita harus memberi rasa nikmat. Kita harus memberi rasa menyenangkan untuk orang di sekeliling kita. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwakili oleh siapapun. Jadi kehadiran saudara itu betul-betul memberikan corak, memberikan rasa yang beda, itu garam. Nah, sebagai orang yang percaya masuk di dalam pintu gerbang surga, masuk pelataran Tuhan, memasuki gerbangnya, itu saudara harus memiliki sifat ini. Kalau saudara berkumpul dengan orang, saudara harus bisa menjadi seperti garam. Artinya memberikan rasa yang nikmat, di mana kehadiran saudara ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Siapa yang bisa mengganti fungsinya garam? Saudaraku, ini sudah sering kali dikhotbahkan. Makanya saya tidak akan terlalu banyak berkhotbah tentang fungsi garam ya. Ini sering sudah dikhotbahkan orang. Saudaraku, seperti garam itu fungsinya sangat khas dan tidak bisa diganti dengan apapun. Saudaraku, rasa asinnya garam itu beda dengan rasa asinnya keringat. Keringat saudara itu mau dipakai jadi garam ya nggak enak, tetap nggak bisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi garam itu fungsinya khas dan tidak bisa diganti dengan apapun. Demikian pula kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini harus seperti garam yang mau tidak mau harus dibutuhkan orang, dan kehadirannya tidak bisa digantikan siapapun. Saudara milikilah karakter sifat ini. Kehadiran saudara di satu tempat itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ini baru, saudaraku, saudara itu menjadi garam bagi dunia. Kemudian yang nomor 2, saudaraku, kita juga harus menjadi terang. Sebagai warga kerajaan surga, kita juga diberi kedudukan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Artinya sebesar apa prestasi rohani, sebesar apa kesaksian hidup kita, maka setinggi itu pula derajat dan kemuliaan yang akan kita peroleh. Jadi tadi saya katakan, kalau saudara itu bisa menjadi terang untuk 2 orang, saudara laksana lampu mungkin 5 watt. Sudah bisa menjadi terang untuk 10 orang, saudara mungkin menjadi lampu yang 50 watt. Seperti itu, posisinya lebih tinggi lagi. Saudara bisa menjadi terang, menerangi ratusan orang, saudara menjadi lampu yang ratusan watt, tempatnya tinggi lagi. Jadi semakin saudara itu bisa memberikan kesaksian baik, posisi saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Saudara akan naik oleh karena Tuhan. Derajat saudara akan diangkat oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara itu sudah menjadi terang belum? Kalau saudara tidak menjadi terang, saudara nggak akan ditinggikan posisimu oleh Tuhan. Oleh karena itu jadilah terang. Saudaraku, saudara menerangi hati orang, menerangi hati orang banyak. Semakin banyak orang yang sudah terangi, maka semakin tinggi derajat kedudukan yang akan diberikan Tuhan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi artinya sebesar apa prestasi rohani atau kesaksian kita, maka setinggi itu pula derajat atau kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Seperti lampu semakin besar dan semakin terang, maka semakin tinggi pula penempatannya. Dan nanti akhirnya seperti matahari, bulan, dan bintang, karena terangnya semakin luar biasa, posisinya makin tinggi lagi. Saudaraku, seperti 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus, itu posisinya tinggi. Artinya dia bisa menerangi orang di seluruh penjuru bumi.
Kalau namanya bintang, hamba Tuhan yang kalibernya itu bintang, itu bisa dilihat orang Indonesia, orang Amerika, orang Australia, orang Eropa, saudaraku, orang Kroasia, orang Belanda, itu bisa melihat sepak terjangnya, terangnya itu bisa kelihatan sampai ke sana. Kalau seseorang itu bintang, tapi kalau seseorang itu baru seperti lampu 100 watt, ya dia baru bisa menerangi mungkin 50 orang. Seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, jadi kita harus memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kita berani tampil beda. Saudaraku, seperti Raja Daud itu pernah berkata ya, saudaraku, dalam Mazmur pasal 84 ayat 11 itu dia berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang asik. Saudaraku, ini baru pelataran, saudaraku, pelataran surga. Kemarin saudara sudah saya beri pengertian tentang pintu gerbang kerajaan surga, yaitu menerima Tuhan Yesus Kristus. Pintu gerbang kebenaran, pintu gerbang tabernakel, yang itu identik nanti dengan pintu gerbang surga. Nah, sesudah orang masuk melalui pintu gerbang itu, dia akan menjumpai pelataran ini, di mana dalam pelataran ini ada beberapa kriteria yang harus saudara penuhi. Yang pertama tadi, saudara memiliki sifat karakter yang beda dengan orang-orang dunia. Itu menunjukkan bahwa saudara itu warga surgawi, saudara itu mesti selamat gitu loh, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudara harus bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi garam, mewarnai, saudaraku, menjadi garam sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain keberadaan saudara. Kemudian menjadi terang, saudara itu bisa menerangi, menjadikan saudaraku bisa menerangi, menunjukkan kepada orang itu kepada jalan kebenaran, itu menerangi, kesaksian saudara itu menerangi, ya saudaraku. Ini baru pelataran ya, karena terbatas oleh durasi waktu, maka tentang pelataran saya cukupkan sampai di sini. Besok saya akan terangkan tentang mezbah korban bakaran. Ini baru pelataran, saudaraku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Saudaraku, itu harus memiliki sifat-sifat yang berani tampil beda. Kemudian juga harus dia menjadi garam dan terang bagi dunia. Ini baru pelataran. Besok saya lanjutkan mezbah korban bakaran itu apa, arti rohaninya dalam hidup saudara. Nah, saudaraku, sekali lagi, pelataran ini adalah daerah yang paling banyak dihuni oleh kekristenan di muka bumi ini. Jadi penduduk dunia ini misalkan ya saudaraku, yang selamat itu 5.000 gitu saudaraku, 5.000 orang, maka nanti yang 300 itu akan diungsikan dan harpaso. Yang harpaso itu cuma sedikit, lebih sedikit saudaraku. Jadi perbandingan antara pelataran itu kan luasnya 5.000 hasta ya saudaraku. Kalau ruang kudus dan ruang maha kudus itu cuma 300 hasta. Jadi perbandingan orang-orang yang tertinggal dan orang-orang yang nanti akan diungsikan dan harpaso itu seperti itu saudaraku. Pelataran ini tempat yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Kristen, karena tempatnya juga nyaman, nggak terlalu banyak dituntut hal-hal yang berat saudaraku. Maka ini tempat zona paling nyaman. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam penuaian, haleluya, amin.